Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Iso mahan kahanan jalan awakmu wis mlebu marang perangkap. Sahabat Syiar yang berbahagia, Pantai Karangnini yang terletak di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menjadi titik kegiatan kami. Tim Syiar Dalam Gelap mencoba menelusuri jejak-jejak legenda yang tersimpan. Mediumisasi pun dilakukan. Diawali kedatangan arkeolog yang bercerita terkait perjalanan hidupnya. Tiba-tiba berbagai utusan selatan pun hadir dan mencoba melakukan penyerangan. Dewi Kencana Ungu, Nogo Segoro Kidul, dan beberapa panglima selatan. Tak ketinggalan, utusan Lucifer hadir bersama Sang Naga Merah. Pangeran Ismoyo dan Wagra Sailan pun turut ambil bagian dengan memberikan berbagai macam peringatan sebelum pertemuan besar di Gunung Padang. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Apa pertemuan di Gunung Padang? Betul. Itu adalah tempat air dari Atoila. Siap kui, yo kudu siap kelangan awak. Aki nate jadi sini nih nate nungguan Aki di Batu Karang. Di Batu Karang. Jadi itu cerita dari Aki. Masya Allah. Janganlah kalian meniru sesuatu yang tidak disunahkan oleh Rasul kalian. Opo awakmu siap karo kahanan iki? Kami harus selalu siap apapun yang terjadi. Itu apa saya adik. Lah itu udah dikepung atas bawah. Orang yang liang ke handap. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dikarenakan adanya serangan secara tiba-tiba dari arah Laut Selatan, salah satu mediator kami merasakan desakan energi yang ingin masuk ke tubuhnya sehingga melakukan penyerangan kembali sampai turun ke laut.
Mas pelan-pelan. Ayo, ayo. Oke, sahabat siar. Kang Wendy tiba-tiba pengen ke pantai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat siar dimanapun kalian berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini tiba saatnya kita melakukan mediumisasi. Setelah rangkaian tadi sore kita melakukan wawancara dengan Ibu Tuti sebagai kuncen dari Sumur 7 dan juga pengelola tempat ini. Ada apa dengan Karang Nini atau dengan Sumur 7? Ada informasi gaib apa yang ingin disampaikan oleh makhluk-makhluk yang sepertinya sudah tidak tahan untuk menyampaikan informasi pada malam hari ini? Dan juga kemungkinan besar kita akan kedatangan tamu besar seperti di liputan sebelumnya disampaikan bahwa naga merah akan hadir. Apakah benar seperti itu? Kita lihat saja nanti. Mungkin kita tanya dulu kepada guru kita bersama, Ustadz Muhammad Hakim Bawazir. Apakah benar seperti itu yang akan terjadi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ustadz? Sehat di. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Akhirnya nyampe juga di Pangandaran Karang Nini. Karang Nini, Pantai Karang. Alhamdulillah Pak Ustadz. Sebelum masuk ke Karang Nini nih, dulu kayaknya Pak Ustadz sempat cerita ada pernah sejarah nih Pak Ustadz, pengen ke tempat ini gitu Pak Ustadz. Udahlah, luka lama nggak usah diungkit lagi. Luka lama Pak Ustadz? Iya lah, karena akhirnya kita nggak diizinkan ya kita untuk mengangkat mitos ataupun sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ada di Karang Nini seperti itu. Wah, syukur alhamdulillah saat ini tempat yang terbaik ya Pak. Iya, alhamdulillah setelah 15 tahun kemudian baru kita bisa tembus ya. Dan ini semua nggak lepas dari peran support dari baik dari Korwil Tasik, juga dari orang-orang yang memang ikut mendukung ya, kegiatan kita di Karang Nini. Maka kita ucapkan jazakumullah khairan jaza kepada pihak-pihak yang telah membantu mensupport kita, sehingga kita pada malam hari ini insya Allah akan melaksanakan kegiatan di Karang Nini. Oke, Di. Kalau Pak Ustadz, ini malam ini kira-kira kita mau ngungkap apa nih Pak Ustadz? Ngungkap ya, sebenarnya ketertarikan saya secara pribadi ini Di, terkait banyaknya informasi-informasi miring, negatif terkait dengan Karang Nini. Nah, kita ingin memastikan apakah betul informasi yang kita terima itu sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi ini sebagai tempat sakral, tempat yang paling parah itu tempat pesugihan. Tapi dari kuncian tadi sore disampaikan nggak ada sih. Nah, itulah akhirnya kan kita udah tahu berita yang sebenarnya yang langsung keluar dari lisan Ibu Kuncen. Nah, ini kan menjadi kita tenang seperti itu. Apalagi juga ada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab ya, yang memang bukan berasal dari tempat ini, menjadikan tempat ini sebagai satu tempat yang konon katanya tersimpan banyak peti-peti harta. Masya Allah. Sehingga banyak sekali sebagian kelompok masyarakat datang ke tempat ini untuk penarikan benda gaib, penarikan harta-harta gaib dan lain sebagainya. Dan kebanyakan semua zong ternyata. Penipuan dan mereka yang punya ambisi untuk menikmati harta gaib pada akhirnya hanya mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan seperti itu. Dan ternyata itu perbuatan tipu daya dari paranormal, orang-orang pintar yang memang mereka sengaja mencari keuntungan duniawi dengan cara seperti itu. Padahal bukan dari tempat ini mereka. Mereka bukan berasal dari tempat ini. Masya seperti Allah. Mungkin karena namanya Karang Nini kayaknya terkenan sesuatu mistik, yang mistik. Dan juga tertarik juga kaitannya dengan makhluk ya. Karena Karang Nini sendiri menyimpan satu cerita legenda. Ini kita juga pengen tahu versi gaibnya seperti apa. Betul. Ya, dengan ada penyebutan Karang Nini seperti itu. Jadi insya Allah banyak sekali hal-hal yang kita bisa angkat, yang kita bisa bangun. Terutama yang paling penting adalah destinasi wisata. Betul ya, sekali. Di wilayah pantai selatan Pangandaran ini, diantaranya Pantai Karang Nini seperti itu. Dan kita juga menghimbau masyarakat wisatawan yang datang ke tempat ini turut menjagalah kelestariannya. Seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah nih Pak Ustadz nih kita ditemani ya Pak Ustadz dengan korwil. Banyak korwil ya. Banget nih.
Tadi sempat animan 250, kayaknya lebih sekarang. Lebih. Korwil mana aja itu? Ada korwil. Coba dari sini. Korwil mana ini nih? Coba Jik kameranya. Depok. Korwil mana ini? Tasik. Tasik tuan rumah itu berarti. Tasik ya. Sebelahnya. Cahaya maju kuning. Ini yang slogannya dong. Wah, Katon. yang baru ya. Ayo dari ulang. Korwil mana? Jaya. Waduh, Karawang. Yang keras ya. Kita mulai dari sini. Tasik. Dari mana Tasik? Lemes amat. Dari mana? Wah, bener lemes ini. Korwil Tasik ya, ada korwil Ciayu Maju Kuning. Korwil. Slogannya apa? Nah, gitu. Dari sebelahnya. Tasik juga. Oh, terbelah ternyata, Masya Allah. Sebelah ujung. Tasik, banyaknya Tasik ini. Iya, tuan rumah Tuan nih. rumah ya ternyata banyak. Dan banyak dari sebelah sini juga ya. Iya. Ada dari Bekasi, ada Depok, Tangerang, Bandung, Surabaya, Pak Ustaz. Surabaya, Garut juga ada. Iya. Ngapak Raya, Pak Ustaz. Ngapak Raya juga ada. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada yang belum disebut? Jogjakarta juga ada. Ini terkait Jogja. Oh, Cianjur juga Cianjur. Wah, iya benar, Masya Allah. Jadi Pak Ustadz, terkait Jogja nih Pak Ustadz. Iya. Ada yang menarik sebenarnya Pak Ustadz. Apa itu? Ada yang menarik? Jadi pada saat Harlah ke-5 kemarin kan diadakan di korwil masing-masing Pak Ustadz. Dan ada salah satu sahabat kita nih yang baru masuk gitu ya, menceritakanlah perjalanan sehingga bagaimana bisa ketemu SDG dan efek yang dia dapat gitu Pak Ustadz. Oh, begitu. Siapa itu? Ada. Datang. Alhamdulillah, datang Pak Ustadz. Tadi sempat boleh dipanggil, ketemu, dan Anda dia juga pengen ketemu dan nanya-nanya. sempat menceritakan, oh Mas Salim. Oke, Mas Salim. Halim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekalian di media bisa sih? Oh enggak, Pak. Jangan. Siapa namanya? Halim Saiful Anwar. Halim Saiful Anwar. Lim, udah berapa lama itu gabung sama Korwil Jogja ya? Baru kemarin ikut Harlah ke-5 Syiar Dalam Gelap di Teras Merapi. Teras Merapi, berarti kurang lebih sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Sampai kesasar di Museum Mbah Marijan. Oh, jauh amat. Iya. Sampai kesasar di sana. Kesasar ya? Iya. Terus sama Mbah Marijan dikasih tahu lokasinya enggak? Enggak. Saya putar balik lagi. Terus sampai ketemu tuh gimana prosesnya? Sampai ketemu saya mengandalkan GPS. Gunakan penduduk sekitar. Saya tanya-tanya. Oh, GPS. Iya. Gunakan penduduk sekitar. Baru tahu. Iya. Akhirnya ketemu dan di sana kan niat saya itu kan ingin menjalankan salah satu firman di Al-Qur'an yaitu fastabiqul khairat. Fastabikul khairat. Bukan khurairat. Fastabikul khairat. Ya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Betul. Nah, sampai di sana kan niat aneh mau bantuin Korwil Jogja ya nyiapin lah buat apa. Nah, sampai sana belum ada orang jam 10 pagi. Belum ada orang. Bener mau bantuin buka kunci. Iya. Terus saya ke sana ngopi, ngerokok dulu, refreshing. Ya alhamdulillah dapat 2 jam tidur di sana alhamdulillah. Dan jam 12 belum datang, jam 1, jam 2 barusan ada saya tanya ke loket. Mas, Korwil Jogja wis rene urung? Artinya Mas Korwil Jogja udah datang apa belum? Betul. Nah, saya tanya baru ada 2 orang. Nah, saya turun ke mana itu ke salah satu pendopo. Itu ada salah satu panitia yang sedang buat tenda. Nah, tiba-tiba ada tim Korwil Jogja datang dan juga Kang Sukis jam 3 baru datang. Sukis? Baru jam 3 datangnya? Iya. Seharusnya ente jadi ketua, itu udah jam 10 udah nyampe. Iya.
Oke, sampai namanya tadi Helmi. Oh, Halim. Apa itu yang memotivasi ente ingin gabung dengan SDG itu? Apa motivasinya? Saya termotivasi iri lah. Iri? Iya. Sama siapa itu? Sama Rahyang Jaya Dharma, Resi Jaya Wiseso, yang dia selalu taat beribadah dan selalu mengingatkan bangsa manusia yang yang tidak sempurna, kadang banyak maksiatnya, kadang banyak dosanya. Nah, saya tuh iri, masa bangsa manusia kalah sama bangsa jin yang taat atas perintahnya. Iya, padahal mereka baru masuk Islam, tapi menunjukkan ketaatannya luar biasa. Iya, sampai saya ingin seperti Resi Jaya Wiseso yang dia hafal Al-Qur'an. Ente nggak pengen seperti Didi, misalnya kenapa Resi Jaya Wiseso? Ya, hafal Al-Qur'an, ingin berhafal Al-Qur'an. Dan dua makhluk gaib tersebut yang membuat aneh semangat. Terus saya ketika misalkan adzan, terus nanti misalkan luhur lah. Luhur sholatnya jam 12, antara jam 1, dan di hati saya, masa kamu kalah sama Rahyang Jaya Dharma, Resi Jaya Wiseso. Terus akhirnya sholat tuh. Akhirnya sholat yang membuat aneh semangat. Dan baju inilah dari Cing Yunus. Oh, Cing Yunus ini? Iya, Siar Dalam Gelap ini yang membuat aneh semangat. Dan niat utama saya adalah ingin membalas kebaikan Abah. Yang telah pernah berbuat baik apa main tuh? Yang telah mengingatkan saya selaku manusia yang belum paham tentang ilmu agama. Oh, masih artinya melalui tayangan SDG ini. Melalui liputan SDG. Masya Allah. Dan kalau misalkan saya disuruh semampu saya juga bisa gitu. Dan ingin belajar ilmu tentang keimanan, ketauhidan, ilmu gaib, ilmu batin? Enggak mau ente? Enggak mau. Ada warisin, ada turunin? Enggak mau. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Karena itu bukan bukan kewajiban saya. Karena yang paling wajib itu adalah sholat. Nanti ilmu tentang sholat itu ya? Ilmu tentang sholat. Kadang dulu sebelum mengenal SDG, kadang nggak sholat, kadang bolong-bolong, setiap Jumat doang gitu. Jumat doang? Iya, sholatnya seminggu sekali. Iya. Kayak siapa ya? Itu bukan bolong, itu robek kalau ada begitu. Nah, saya bergabung di SDG ini ya ingin merubah dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan buat ente ya. Amin. Allah bimbing terus. Amin. Ya, sampai husnul khotimah. Amin. Nah, selain ente siapa itu keluarga yang memang mereka tertarik dengan tayangan SDG kira-kira? Kalau yang tertarik itu ibu saya. Oh, ente sama kadang ibu? Iya itu tertarik karena udah pernah nonton di. Oh, dulu. Iya, dulu. Ibu ente pernah nonton program itu. Oke. Ya, itu dulu pernah. Pernah ya? Iya. Waktu belum lahir ente belum? Belum lahir. masih Jangan di kandungan nonton juga bareng ya. Belum tahu. Nah, itu kadang suka SDG, kadang suka drama Korea. Wah, rijik banget itu. Kadang gitu. Apa-apa suka. Nah, terus tayangan SDG ini mana yang menurut ente itu sangat-sangat berkesan dan menjadi inspirasi ente itu? Yang membuat mendalam, ya enggak tahulah dalamnya seberapa. Yang membuat aneh terdalam itu adalah liputan di strategi jin kafir di Rumping, Bogor. Strategi jin kafir? Iya, liputan strategi jin kafir. Oh, iya, yang Yang Kang Didi, dia itu sedang berdialog dengan Ki Badarudin. Anda aja lupa. mengungkap makam Ki Buyut Soraya. Oh, itu dua dunia dulu itu. Enggak, Siar Dalam Gelap ada. Ada. Iya. Iya, itu yang paling mendalam itu buat aneh. Dan sampai aneh nyatet itu.
aku lupa mau bawa ke sini, mau buktiin ke Abah kalau aneh nyatet. Tapi ada satu kata yang membuat aneh itu terbuka hatinya. Pesan Ki Badarudin, jangan jangan sampai tergoyahkan iman kita, ilmu kita sama bangsa jin gitu. Masya yang Allah. Membuat aneh itu terbuka gitu. Terbuka. Korwil Depok mana? Korwil Depok deh. Pok. Oh, sebelah sana. Oh, itu tuh. Yang yang milih lokasi ternyata ada dari penonton kita yang sampai sejauh itu mereka itu. Mungkin sama Korwil Depok sendiri nggak disadari. Oke. Iya. Dia banyak juga yang lupa. Bener. Masya Allah. Terus selain di lokasi Depok ada nggak yang lokasi di Jawa Tengah lah, karena itu kan asalnya dari Jawa Tengah. Yang paling yang paling menangis, yang Oh, paling ada menangis terharu. Itu pas pertemuan putra-putri Astadewa. Bukit Menoreh. Bukit Menoreh. Part 2 itu maksudnya. Part 2 yaitu pertemuan Rahyang Jayadharma, yang Antari Kusuma, yang Sapu Angin. Apa ini? Ya karena saking cintanya sama SDK. Masya Allah. Luar biasa. Yang membuat aneh tersadarkan lagi itu pas Rahyang Jayadharma ngamuk-ngamuk di salah satu makam. Makam di mana tuh di ngamuk? Kayaknya lupa aneh di Depok ya? Di Depok. Yang nendang kotak amal. Iya itu dia. Itu. Kamu Ini ahli warisnya ada ini di sini. Ahli warisnya ada ini. Oh, itu dia. Itu yang berkesan juga. Membuat aneh tersadar. Ki Jarot kalau nggak aneh lupa ya pernah bilang, masa kamu maning meminta keselamatan kepada makam ini, jangan ke makam ini, kepada sama Pencipta. Betul. Nah, dulu mohon maaf kalau yang tetangga saya nonton di SDK ini, dulu pernah saya diajak sama tetangga saya ziarah ke Gunung Pring yang dekat rumahnya mbah saya. Gunung Pring. Iya. Magelang apa Jogja itu? Muntilan. Oh, Muntilan. Iya. Magelang ya. Yang bernama Kiai Raden Santri. Salah satu keturunan dari Keraton Yogyakarta. Oke. Nah, di situ saya diajak, ayo Lim, ziarah kemana? Ke Gunung Pring. Ziarah, terus ikut aja gitu. Terus saya ikut. Terus saya dibimbing, Lim nanti tawasul, terus minta karomah keselamatan lantaran dia. Dan gitu terus pada makam itu. Iya. Nah, yang membuat aneh tersadar itu, wah, ternyata ini ya strategi jin kafir yang membuat insya Allah tidak mengulangi lagi lah. Gitu. Seperti itu ya. Iya. Jadi ente pernah melakukan permintaan kepada makam-makam yang dikeramatkan. Iya. Padahal hakikatnya itu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau diajak lagi gimana itu? Udah pernah diajak lagi? Kemarin pas malam Jumat Kliwon. Udah ajak lagi? Itu kan tetangga saya, Yolim, ya nanti tetangga ente nonton tuh. Ya, nggak apa-apa. mau gimana ya nggak apa-apa. Saya serahkan kepada Allah. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Terus mau diajak, Yolim, Yarah. Enggak ah. Nopo? Lelah ya, mau lebar bengkel rame sekali, lelah gitu. Alasannya capek, padahal menghindari gitu. Masya Allah, luar biasa nih. Mudah-mudahan cerita ente menginspirasi sahabat-sahabat lain juga yang nonton tayangan ini. Oh iya, terakhir nih mau ada hadiah buat ente. Coba ambil kain sarung sama parfum Haromain. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, ini ada kain sarung dari aneh pribadi, mudah-mudahan bermanfaat buat ente. Amin. Untuk sholat ya. Iya. Mohon diterima. Siap. Dan satu lagi ini aroma favorit aneh nih, Haromain, artinya dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan suatu saat ente bisa ziarah
Amin. Kedua, Amin. makam Amin. ya. Amin. Bisa melaksanakan umroh ataupun haji. Amin. Ya, mohon diterima. Dan alhamdulillah saya ingin mempunyai rencana ingin menabung buat ongkos ke rumah Syiar, silaturahmi sama beli sendal Syiar yang saya inginkan. Sama gitu. apa namanya parfum. Salah kayaknya hadiahnya Mas. Salah hadiahnya. Enggak. Itu cuman rencana aja. Rencana. Itu ya hubungin Haji Bon aja biar gampang. Hubungin Haji Bon. Iya, rencana. Iya, mudah-mudahan terlaksana. Siap, amin. Tuh, mau diantar tuh. Oh, sama tuh. Siap. Iya. Insya Allah. Sekalian jaket kulitnya. Sama Pak Haji Siap. Arif ya. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak nih, ente udah berkata dengan jujur Iya. apa yang ente rasakan Alhamdulillah. selama ini Iya. ketika masuk dengan SDG. Iya. Ya. Lim, Iya. mudah-mudahan Allah selalu bimbing ente, Amin. memberikan kesehatan, Amin. keberkahan rezeki. Amin. Ya, dan yang terpenting ente tetap istiqomah di jalan Amin. Allah. Amin. Ada Amin. doain biar tetap istiqomah. Amin. Ya. Amin. Makasih, Oke, makasih Siap. banyak. Mas Salim. Makasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, monggo. Oke. Alhamdulillah. Ternyata cukup menarik ya. Ini baru satu halim Mas. Baru satu halim. Mungkin ada halim-halim yang lain sebetulnya. Ya. Wah, Yang Masya kita Allah. Tanpa kita sadari. Tanpa kita ya. sadari. Iya. Insya Allah. Makanya yang penting fokus kita bagaimana kita menebar kebaikan. Masya Allah. Biar Allah pilih tuh hamba-hambanya mana yang tergugah hatinya, mana yang Allah bimbing memberikan hidayah dan lain sebagainya. Yang penting tugas kita adalah bersyiar. Amin, Seperti insya Allah. itu. Baiklah sahabat syiar, komunikasi kami dengan Halim mudah-mudahan juga menginspirasi sahabat-sahabat Insya Allah. sekalian Amin, ya. amin. Terutama menjadi motivasi kita untuk membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam koridor fastabiqul khairat. Khair. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke Ladi, kita Siapa sekarang langsung ke prosesi mediumisasi. Kira-kira siapa nih yang pertama kita akan mediumi? Karena ini daerah Jawa Barat, Pangandaran dan sekitarnya, kayaknya Kang Dede cocok. Mas. Dede, oh iya betul. Kalau nggak salah itu Aki Olot itu pernah nyebut tentang Karang Nini terkait kabuyutan. Kabuyutan. Oke lah sahabat syiar, kita akan coba mediumisasi Dede Irawan. Iya, ada informasi apa yang Emang namanya mampu? Irawan, Mas? Hah? Dede Irawan. Ada. Dede Irawan. Ada informasi apa yang kita bangun bersama makhluk yang masuk ke tubuh Dede? Mudah-mudahan si Aki Olot biar kita bisa tahu lebih lanjut tentang sejarah dari Aki Olot. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, sahabat syiar, tidak panjang lebar lagi kita panggilkan mediator kita yaitu Kang Dede. Ya, kita langsung saja proses mediumisasi. Kang Dede. Siap Kang Dede. Alhamdulillah. Siap Kang Dede. Insyaallah, insyaallah. Kayak deg-degan enggak ya? Santai. Debar-debar. Debar-debar katanya Kang Dede. Udah siap ya? Kita Insyaallah. langsung mulai aja. Bismillah. Bagi dikit. Bismillah. 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 Allah. Iya.
Assalamu ala man tabal huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata Anda bisa menjawab salam saya. Dengan siapa saya berhadapan? Masya Allah, Aki Olat. Masya Allah. Kenapa Ki? Ya. Dengan versi Aki Olat yang gagah? Temenang Caliwura, Raden. Oh, temenang Caliwura. Gini Ki, ya. Kan kita nih sudah di lokasi Karang ini nih Ki. Ya. Kalau nggak salah nih di waktu beberapa pertemuan yang lalu nih, Aki sempat bahas bahwa di sini tuh ada kabuyutan gitu, Ki. Aki tahu nggak? Apakah benar kabuyutan di sini itu yang memang dulu dibentuk sama Aki? Astagfirullahaladzim. 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 Kula tenyangka. Ya Allah, ampura kaula ya Allah. Kula tenyangka naon dilakukeun ku kaula baheula bakal kieu kejadian Raden. Masya Allah. Memangnya apa yang dilakukan Aki dulu di sini? Bisa diceritakan kepada kami, biar kami tahu yang sesungguhnya. Zaman baheula kaula. Kenaon Raden kieu? Gak apa-apa Ki. Zaman baheula kaula. Mangsa ngudag-ngudag kadudukan, mangsa ngudag-ngudag tahta, mangsa ngudag-ngudag kadugalan, kajayaan di alam bangsa kaula. Kula ngadatangan tempat ieu. Nyangan tahta. Ke siapa itu Ki? Ya Aki maksud mencari tahta itu. Segoro Kidul atau Nyi Roro Kidul atau siapa yang dia maksud Aki? Mana Rayak? Masya Allah. Sabab di situ Aki teu kabagean. Di mana itu Ki? Tempat asal Aki. Di Sawal maksud Aki? Laras. Oh Aki nggak dapat jabatan di sana. Eta nu mantak kaula nereangan ka ditu ka dia. Dicampuran ku hawa nafsu, ku angkara mukar, ku amarah. Kaulah datang ke dia. Kenapa Aki bisa meninggalkan Gunung Sawal? Apakah hanya cuman karena ingin diakui jabatan Aki, kekuasaan Aki, ingin apa tadi kadugalan dan sebagainya? Hakikatna bangsa Aki eta nu dipilari ade. Oh. Terus setelah itu Aki meninggalkan Sawal. Laras. Dan memang di sini Aki diterima. Laras. Dan selanjutnya apa yang Aki lakukan di sini? Saatos Aki diterima di dia. Lila kalilaan. Saatosna Aki ngabejakeun naon rahasia-rahasia anu aya di Sawal maksud Aki. Oh. Berarti Aki bongkok marah itu karena Aki membeberkan rahasia-rahasia di Gunung Sawal di sini. Laras, Raden. Masya Allah. Tapi teu nyangka bakal kieu jadina. Saatosna Aki sadar kesalahan Aki balik ke tempat Aki. Nyata Aki teu diterima. Nya qadarullah namang saeta. Alhamdulillah Aki nampi hidayah. Aki narima katentraman. Agama Islam.
Masya Allah. Pada waktu itu Aki dapat hidayah, apakah wasilah dari seorang tokoh manusia atau dari bangsa Aki sendiri? Aki mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Tokoh manusia yang berdakwah di alam manusia. Dari mana asalnya itu, Ki? Telatah Caruban. Oh, dari Caruban. Bangsa gaib menyertainya. Kau boleh tahu siapa namanya, Ki? Syekh Syarif Hidayatullah. Aki bersahadat di hadapan Syekh Syarif Hidayatullah, begitu? Tidak. Tidak? Tapi melalui wasilah beliau, pengajaran beliau, Aki tersentuh, ingin memeluk ajaran Islam, begitu? Beliau tidak berinteraksi dengan Aki. Tapi makhluk-makhluk yang menyertainya. Oh, maksudnya dari bangsa Aki. Sehingga Aki bersahadat ke makhluk yang menyertai beliau gitu. Yang ikut belajar juga sama beliau gitu. Iya. Sehingga Aki mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Setelah itu, Aki meninggalkan kabuyutan ini. Kabuyutan, nama, gelar, jabatan. Apa yang ku cari dulu ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Hidup itu hanya cukup makan ibadah, tenang hati. Itu udah cukup. Terus Ki, kan di masa manusia ini ada kabuyutan sumur 7, Ki. Betul, Ki. Apakah yang dimaksud kabuyutan itu pada zaman Aki itu kabuyutan sumur 7 itu? Sumur nyatana cai sumber kahirupan jang manusia. Gitu ada. Dan konon katanya sekarang Ki, kabuyutan sumur 7 ini banyak pengunjung yang datang ke sini dengan banyak hajat yang ingin diminta dan sebagainya. Dan tadi juga saya mendapatkan informasi dari Kuncen bahwa ada sejarah yang turun-temurun gitu. Apakah itu benar bahwa dulu sumur 7 ini sempat didatangi oleh para waliullah? Nah itu, saya pengen tahu dari Aki. Teu aya Aden. Banyak asuk-asukan kan dia Aden atau Ya kan siapa tahu zaman dulu Ki ada waliullah yang pengen menikmati keindahan alam di sini. Amun waliullah Aden. Datangna ka pemukim-pemukim Aden. Oh, Masya Allah. Aya Aden, emang aya di daerah selatan ieu waliullah. Berarti dari zaman dulu belum pernah ada seorang waliullah atau pendakwah datang ke kabuyutan yang Aki bentuk ini. Ya teu aya atuh Aden. Lalu siapa yang ngehembusin informasi itu? Apakah Aki atau teman-teman Aki yang lain membuat cerita bahwa kesini ada petilasan dan sebagainya? Maneh kabeh. Bangsa Aki anu emang ditugaskeun jang nyesatkeun bangsa manusia di dieu sapanjang jalur pantai iya. Karena waktu itu Aki belum muslim. Satu acan Aki ueh kan itu. Satu acan Aki diusir ti ditu. Aki belum muslim. Saatos Aki tos muslim Aki yang teka dieu deui. Aki teu tanggal walar di dieu teh aya naon wae. Ananging Aki anu merek awal. Itu ridho. Masya Allah. Aing teu ridho. Ya. Berarti Aki yang menghembuskan cerita di sini pernah datang para waliullah dan memiliki karomah
di Sumur Tujuh ini itu dari Aki dan bangsa Aki itu sendiri. Leres baheulana. Tapi sebetulnya tidak ada. Nanaonan atuh ka dieu atuh wali atuh Aden. Masya Allah. Terus setelah itu Aki tidak tahu perkembangan di sini. Aki geus teu hayang apal, Aki geus teu hayang apal jabatan, Aki geus teu hayang apal ngaran Aki bamen baheula. Memangnya Aki waktu itu dikasih jabatan di sini sebagai apa? Sehingga Aki rela untuk menyesatkan bangsa manusia. Dan apa yang mereka lakukan di sini? Apakah itu juga dari hembusan-hembusan Aki untuk melakukan syarat-syarat tertentu? Sanes Aki salaras nama. Nah, siapa itu, Ki? Aki di zaman baheula nepi ka zaman ayeuna. Mani asa kieu-kieu teuing ya Allah ya Rahman ya Rahim. Aki ridho. Aki disalahkeun. Sanes bade nyalahkeun. Ieu mah kangge orang milaria informasi kapungkur teh kumaha dan atos mah atos da qadarullah nage atos Aki tos tiasa pendak deui sareng Aki bongkok sareng sajabina Aki tos hijrah tos belajar agama Islam menghoyong terang dalam perjalanan nu di dieu gitu. Punten Aden capek. Mangga. Punten pamirsa ngingsieun ka Aki. Buru syahada ilah. Tuh, tuh ini ada yang. Tinggal, kunya lihat. Apa direktur sanes? Sanes. Mau ya teka tinggal. Allahu Akbar ya. Tuh, kan. Mana kita di palai itu atuh nging nyumput saya, masya Allah. Alhamdulillah. Aki Olot. Ini kenapa tertarik dengan Islam, Ki? Kunaon tertarik dengan Islam? Satu acan Aki lebet Islam Syekh. Agama Aki ngajarkeun kahadean ka sasama makhluk, sasama manusia, sasama alam, sasama naonnya deui, sasama makhluk ciptaan. Anu nyiptakeun Aki zaman baheula teh. Aki ngayakini eta. Saatosna aya nu dakwah. Tah ieu agama anu leres teh. Bangsa Aki anu dugal, anu kaelmuanana luhur ngan eleh cuman kur dibacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sareng maca Fatihah. Teu aya daya jeung upaya naon diteangan ku bangsa Aki zaman. Tah ieu agama anu dibawa teh. Jadi itu yang menyebabkan Aki tertarik dengan Islam. Yaitu ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Yang melunturkan ilmu. Oke. Yang selama ini Aki puja-puja, Aki cari. Ternyata dengan ayat suci Al-Quran semuanya luntur. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Syekh. Aki Olot. Bangun. Umpang tujuan. Sanajan Aki sanes sabangsa Dan tong sorik aku. Tong sorik. Jangan nangis. Jelek kelihatan nih kalau orang nangis itu. Jelek. Kan jelek di kamera. Jelek. Oh, jangan ya. Itu Aki lagi gagah, versi gagah masa nangis. Tadi saya nyarekan hukumnya nama pengen Syekh. Oh begitu. Tapi sekarang hubungan Aki dengan Aki Bongkok sudah kondusif.
alhamdulillah seh. Kondusif ya. Nya Kiki bersyukur seh. Aya siar seh. Kadang wartosnya aya siar seh. Aki teh buru-buru ya. Neangan kumaha carana biasa nyempil. Biasa nyempil. Nah, Aki biasa atuh langsung ke rumah siar seh. Lewat itu lewat Rasiga lu sepil gitu. Aki pernah ke rumah siar berarti? Pernah sih. Di naon namanya? Di Ruqyah. Di Ruqyah? Ku Den Acep. Hanes. Oh, siapa? Ku Pak Pasar. Siapa? Pak anu jenggotan. Anu alit-alit sih. Alit-alit. Pak Pajar. Lah. Betul sih. Betul. Aki di polototan ku Pak Pajar sih. Untung bisa tahan. Baik-baik. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke Ki, ada nggak Ki pesan-pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan terkait Karang Nini ini Ki? Aki tahu nggak sih kenapa sih lokasi ini dinamakan Karang Nini Ki? Loh, kok seri? Apaan terus dicaritakan? Ninina aya, Akina aya, pas itu. Laras ya? Iya. Oh. Alim seh, tos Alim ayeuna nama Alim. Wow. Oh. Jangan-jangan ceritanya Aki sama Nini yang di sini ya? Wah, di. Kali di seh katipu Aki. Aduh. Kitu aya lalaki mah seh. Teh kopringnya nu geulis ginian. Oh begitu? Iya benar Kang Acep begitu. Kamu cantik gitu? Enggak, saya make. Sanes adenan cantik. Istri oh ya istri. Panggelisna. Bahasa keur ngoras seh. Oh, kalau sekarang emang udah nggak gelis lah. Bangsa Cina mah gelis wae seh. Aneh. Apalagi kalau purnama iki. Wih. Ya ketawanya. Sirina genan geulis. Begitu. Oke lah, ada nggak apa yang mau disampaikan Maki nih terkait Karang Nini nih? Ka saha sih ka kanu di dia atau ngapi ka buat kita semua, buat kita semua, agar manusia ketika datang ke suatu tempat mereka tidak menjadikan tempat itu sebagaimana Tuhan pencipta, tempat meminta, tempat menyandar, tempat memberikan harapannya kepada satu tempat. Satu acaranya sih. Aki ngahaturkeun nuhun laksa ketika bingahan. Aki tos jadi bagian dina syiar ieu. Anu syiar ieu nya eta ngaluruskeun tauhid bangsa manusia. Betul. Di zaman ayeuna anu disebutkeun zaman edan. Kenapa zaman edan? Ngobrol sorangan, cecengiran sorangan. Zaman baheula mah teu kitu seh. Enggak begitu. Ayeuna mus edan. Halo sayang. Kita ketemuan di sini. Gitu seh, zaman ayeuna mah halo. HP maksudnya tuh? Iya seh. Sanes HP seh. Apa tuh? Handphone. Sanes seh. Handphone. Haron. Android. Manehna geleser gitu sih. Astagfirullah. Punten. Astagfirullah. Punten sih. Jadi kita lebih sibuk dengan teknologi itu ya, sehingga menyebabkan kadang ketawa sendiri, cekikikan sendiri, dan bisa disalahgunakan. Betul. Memang kita harus bijak dalam mensikapi teknologi yang ada di zaman kita ini. Betul sekali. Sarang kahijin. Yang bangsa-bangsa anu kenal ka kaula baheula. Kaula teu nyontokeun samodel kieu. Kaula ngabejaan kahuripan. Ngabejaan bahwa bangsa manusia apaleun ka bangsa kaula teh lain jang disembah-sembah. Maneh teh ngarti hanteu. Nanaonan atuh hayang disembah? Hah? Sok
ngartieun. Iya, betul. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan memberikan penghormatan lebih kepada bangsa gaib. Ya, karena kita mempunyai tugas yang sama, yaitu beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oke lah, Aki Olot, kalau dari saya mungkin sudah cukup dulu. Kang Acep kalau ada mau bertanya silakan dilanjut ya. Iya, Ustaz. Oke Ki, saya ngopi dulu, ngopi. Mangga. Hatur nuhun ya, hatur nuhun. Alhamdulillah. Aki tuh serewas. Boleh disusulan Aki tuh. Mau lanjut gak nih Ki? Telangkung ada masih penasaran. Iya lah penasaran. Masya Allah. Emang Aki dulu pemimpin di sini. Bisa lagi pemimpin ada. Oh iya pemimpin keluarga. Laras ada. Masya Allah. Ayo nama Raka Cilacap. Nah terus Ki, kan ada legenda tuh Ki, tadi yang kata Pak Ustadz ada Karang Nini, ada Akinya, ada Nininya. Nah itu cerita itu gimana tuh Ki? Sebenarnya Ki, Aki baheula kabemna ku hiji awewe. Oh. Tugelis kawanti-wanti hendak ka bina-bina lamun beurang ka tempo wae lamun peuting ka. Masya Allah, jadi jatuh cinta gitu. Terus itu yang diinformasikan ke bangsa manusia juga. Ya. Sehingga dinamailah Karang Nini. Ada kisah Aki gitu. Gimana? Saacana mah teu acan. Oh, saacana. Saatosna Aki ka ditu ditinggalkeun we lah. Merana lah manehna. Sahingga naon neangan Aki ka mana ieu ka mana ieu. Aki nate eueus jadi sini nih nate nungguan Aki di Batu Karang. Di Batu Karang. Oh, jadi itu cerita dari Aki. Masya Allah. Kisah cinta. Aki Olot dengan Nini. Olot. Tragis ada dipisahkan oleh keyakinan. Mual kan. Ulah deui atuh aitos muslimah nikahkan mugia kayak hidayah anjeun Ki. Amin. Oke lah Ki, berarti udah komplit lah informasinya. Tadi saya cuma pengen tahu aja Ki, masa lalu Aki di sini itu seperti apa. Alhamdulillah Aki sekarang sudah bertobat, sudah menyelesaikan semua perbuatan dulu. Sekarang udah hijrah, menjalani kehidupan yang baru. Alhamdulillahnya Ki. Nikmat hidayah Allah. Hidayah Allah. Alhamdulillah. Tengundag-undag hawa nafsu, tengundag-undag dunia. Alhamdulillah. Oke lah Ki, hatur nuhun tos hadir. Mugi aya manfaat sareng hikmah. Amin ya Allah. Kaya orang sadayana. Jantan di Karang ini itu aya naon salas. Tapi pami bade wisata sae. Kangge tadabur alam ya Ki. Nah, ananging teu tiasa ngojay di dieu. Semohon da seueur Karang. Mohon ti jeduk, aduh bunjunur aden. Masyaallah. Oke lah, sahabat siar, alhamdulillah ya. Cukup seru sebenarnya, pengen terus menggali Aki Olot, tapi alhamdulillah ya. Cukup dari Aki penjelasannya dan sudah clear semuanya. Ada cerita-cerita di Karang Nini dan Sumur Tujuh, alhamdulillah sudah dijelaskan juga sama Aki. Bagi sahabat semuanya, alhamdulillah ya, tinggal bagaimana kita menyikapi dari penjelasan Aki Olot ini. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lanjut ke mediator selanjutnya. Dan tetap di Syiar dalam gelap. Aden Aki kumaha ieu? Ya mangga pada keluar. Ai aden tos ditutup Aki can dikaluarkeun ieu teh. Kagak. Gayana teh kedah dikaluarkeun Aden. Oh, sok atuh dikeluarkeun. Bismillah. Gaya Aden. Kan tiasa nyalira Ki. Hah? Tiasa nyalira kan? Iya sok. Hah? Nyalira. Bismillah. Ya, enggak. Benar. Beres, tapi lalawanan. Engke teh. Lamun nyalira menghilangkan gaya Aden atuh. Teu sawi ya, sok. Versi gagah tuh sok. Mundur. Siap. Astagfirullah. Oke, bismillah. Ini batu.
Masya Allah. Itu perut. Itu keluarin. Wah, ini. Udah. Di saat kami beristirahat sejenak, tiba-tiba ada salah satu mediator kami sudah tidak sadarkan diri. Oke, sahabat siar, Masya Allah. Di tengah proses tadi Kang Acep selesai ya dengan kiolot, ternyata Samsul sudah kehilangan kesadaran. Mungkin kita langsung tanya aja kepada Samsul apa yang terjadi dengan dirinya. Oh, nggak bisa ya, udah masuk. Kita tanya makhluk yang masuk ke dalam Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Anda? Tiba-tiba masuk ke dalam tubuh mediator kami. Kalau Anda ingin berinteraksi, silakan maju ke depan. Di sini arenanya. Sebelah sini. Siapa yang Anda cari? Lawan bicara Anda, saya. Siapa yang Anda cari? Tolong. Sudah kulepaskan. Apa itu? Sebelah sini. Lepaskan. Di sebelah sini. Maju ke depan. Kita berdialog. Sebutkan dulu jati diri Anda. Oke. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.